warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayah, jurusan Peternakan 4B UIN Suskaryo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembibitan ternak kambing dan domba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam pembibitan kambing dan domba, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pengertian dari bibit dan pembibitan kambing dan domba. Yang kedua, pengertian dari kambing, domba, dan populasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana, jenis-jenis kandang, dan luas kandang kambing dan domba. Yang keempat yaitu seleksi bibit, jantan dan betina. Yang kelima yaitu perkawinan dan recording pada kambing dan domba. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan kambing dan domba. Pembibitan kambing dan domba merupakan suatu proses untuk menghasilkan ternak dengan kualifikasi bibit. Pada usaha pembibitan, lebih ditekankan pada upaya peningkatan mutu genetik melalui seleksi dan pengaturan perkawinan, serta pengondisian lingkungan yang sesuai potensi genetiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari domba dan kambing. Yang pertama, saya menjelaskan pengertian dari domba. Domba merupakan hasil domestikasi dari domba Argeli, domba Urinal, dan domba Mouflon. Jenis-jenis breed domba lokal Indonesia yaitu domba Garut, domba Kisar, domba Donggala, dan domba Sumbawa, dan lain sebagainya. Perbaikan mutu genetik ternak domba dilakukan untuk meningkatkan produksi, sedangkan pemurnian dilakukan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya genetik. Kambing adalah spesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Jenis breed asli Indonesia adalah kambing kacang, sedangkan jenis-jenis breed kambing lokal Indonesia adalah seperti kambing Peranakan Etawa, kambing Marica, kambing Gembrong, kambing Samosir, dan lain sebagainya. Populasi kambing dan domba yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu populasi pada domba meningkat pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2017 dan 2018, yaitu sebanyak 17.794.344 ekor. Sementara populasi domba di tahun 2016 menurun dibandingkan pada tahun 2015. Sedangkan pada populasi kambing dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2015 paling tinggi yaitu 19.013.000 ekor. Lalu turun pada tahun 2016 dan naik pada tahun 2017-18 dan naik lagi pada tahun 2019. Populasi ternak dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu angka kelahiran, angka kematian, sistem reproduksi ternak, struktur umur, dan sebaran ternak. Sarana dan prasarana dalam pemilihan lokasi dan lahan untuk pembibitan kambing dan domba, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntutan lahan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTL yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang kedua, letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemparan lingkungan. Yang ketiga, merupakan kawasan berpotensi sebagai kawasan sumber bibit kambing dan domba. Yang keempat, adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima yaitu mudah diakses dan terjangkau alat transportasi. Dan yang keenam yaitu memiliki sumber air dan sumber energi. Jenis-jenis bangunan kandang untuk kambing dan domba yaitu ada 7 poin. Yang pertama, kandang induk untuk beranak dan kawin. Yang kedua, kandang pembesaran. Yang ketiga, kandang penjantan. Yang keempat, kandang isolasi. Yang kelima, kandang laktasi. Yang keenam, tempat penyimpanan pakan. Yang ketujuh, tempat penampungan dan pengolahan limbah. Kebutuhan luas kandang kambing dan domba. Yang pertama yaitu jantan dewasa. Jantan dewasa memerlukan luas kandang 1-1,2 meter persegi per ekor. Yang kedua, betina dewasa. Betina dewasa memerlukan luas kandang 0,7-1 meter persegi per ekor. Yang ketiga, induk laktasi memerlukan luas kandang 0,7-1 meter persegi per ekor ditambah 0,5 meter persegi per ekor untuk anak. Yang keempat, jantan dan betina muda 7-12 bulan memerlukan luas kandang
0,75 meter persegi per ekor. Yang kelima, jantan dan betina sapian 4-7 bulan memerlukan luas kandang 0,5 meter persegi per ekor. Seleksi bibit. Secara umum, seleksi bibit dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah berdasarkan kriteria. Seleksi induk. Seleksi induk terdapat 3 poin. Yang pertama, dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Yang kedua, frekuensi beranak kembar relatif tinggi. Yang ketiga, total produksi anak sapian di atas rata-rata. Seleksi calon induk. Seleksi calon induk terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bobot sapi. Bobot sapi yang berumur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Yang keempat, penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Yang kedua yaitu seleksi pejantan. Seleksi pejantan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, libido dan kualitas spermanya baik. Yang kedua, performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galurnya. Yang ketiga, punya potensi untuk mewariskan sifat kelahiran kembar. Seleksi calon pejantan. Seleksi calon pejantan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, bobot sapi. Bobot sapi yang berumur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6, 9, 12 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Yang keempat, libido dan kualitas spermanya baik. Yang kelima, penampilan fenotip sesuai dengan rumpun dan galurnya. Perkawinan pada kambing dan domba. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan perkawinan alam atau IB. Yang kedua, rasio jantan dan betina untuk perkawinan alam yaitu 1:10. Yang ketiga, menghindari perkawinan inbreeding, mengatur penggunaan penyantet atau strayu pada IB maksimum 18 bulan, selanjutnya dirotasi. Yang terakhir, deteksi birahi menggunakan penjantan atau mengamati gejala-gejala yang muncul dengan 3A, yaitu abang, abu, dan anget, atau merah, bengkak, hangat, keluar lendir dari pelupa. Recording pada kambing dan domba, yaitu ada 8 poin. Yang pertama yaitu rumpun atau galur. Yang kedua, silsilah, minimum 1 generasi di atasnya. Yang ketiga, perkawinan, yaitu tanggal kawin, nomor pejantan, IB atau kawin alam. Yang keempat, kelahiran, yaitu tanggal, jenis kelamin, bobot lahir, tipe kelahiran, dan jumlah anak. Yang kelima, penyapihan, yaitu tanggal dan bobot badan. Yang keenam yaitu produksi susu perlaktasi untuk kambing perah. Yang ketujuh, vaksinasi atau pengobatan. Yang kedelapan, pemasukan dan pengeluaran ternak. Teknis data reproduksi domba. Parameternya yaitu masa kelamin. Pada jantan dan betina sama yaitu 6-8 bulan. Kawin pertama pada jantan yaitu 12 bulan, sedangkan pada betina 12-15 bulan. Siklus birahi, sedangkan pada jantan tidak ada, pada betina setiap 17 hari sekali. Lama birahi pada jantan tidak ada, sedangkan pada betina 30-40 jam. Lama bunting pada jantan tidak ada, sedangkan pada betina 3-6 bulan. Afkir pada jantan 6-8 bulan, sedangkan pada betina yaitu 5 tahun. Pengaturan perkawinan untuk menghasilkan 3 kali beranak dalam 2 tahun dapat dilihat dari data berikut ini. Data reproduksi kambing PE, Rambon, dan kacang dari Aprilinda dan kawan-kawan pada tahun 2016 dapat dilihat dari data berikut ini. Inilah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.